وبشكره تزيد الحسنات وبذكره تذهب السيئات والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا وحي بعده ولا معجزة بعده اللهم صل وسلم وبارك مجد وعزم وكرم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين وبعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وألحقنا بالصالحين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين واجعلنا يا الله في آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا بقول الشهادة. Mari kita ucapkan syahadat. Asyhadu an la Mari jemaah, sebelum kita memulai kajian kita yang singkat pada subuh ini, mari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca kalimat-kalimat yang Allah sukai dan timbangannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya ini, tetapi ini akan menjadi sebuah ladang akhirat nanti, akan kita raih pahalanya di akhirat nanti. Mari kita berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la Kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya صل عليه وسلم اللهم
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Baik jemaah Allah Subhanahu wa taala, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua pagi hari ini yang hadir di masjid ini, langkah kita menuju ke tempat ini, setiap langkahnya mengampuni dosa-dosa kita, setiap langkahnya mengangkat derajat kita, setiap langkahnya mengabulkan hajat-hajat kita, dan juga setiap langkahnya menjadi sebuah satu kebajikan buat kita. Yang dekat, ya pahalanya sesuai dengan apa yang ia langkahkan. Apalagi yang jauh, yang berkendaraan, yang bersepeda, bahkan yang roda 4, kita manfaatkan kendaraan dunia kita tersebut untuk meraih anugerah Allah, meraih pahala dengan sarana yang Allah berikan kita di dunia. Jangan sampai kendaraan kita hanya menjadi kendaraan yang sia-sia. Kita lihat banyak kendaraan sia-sia pada awal tahun ini. Biasanya kalau kita lihat mobil-mobil bisa berenang karena apa? Tersapu tsunami. Tapi saat ini tidak lagi tsunami berada di pinggir pantai, tetapi tsunami kecil berada di tengah-tengah kota, di Pondok Gede, Jati Asih dan sekitarnya, Bekasi. Itu mobil-mobil berenang di awal tahun 2020 ini, bertumpuk, saling bertumpuk. Bahkan satu tempat, satu pool itu laksana semuanya kolam-kolam renang pada mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan Allah. Ini kita saksikan sama-sama, bahkan di media massa, tidak hanya di televisi, kita hadir di tengah kita, di tangan kita, di genggaman kita, melalui gadget kita, melalui handphone kita. Masya Allah, terperangah kita melihat inilah bumi Indonesia. Maka untuk itu Al-Fakir sedikit sebelum lebih lanjut, mari kita kembali melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah ayat 155-165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sadaqallahul azim. Allah SWT. Rasanya bumi Indonesia ini apa yang enggak ada? Allah Akbar. Semuanya ada. Bumi Indonesia dibilang kaya, betul, memang kaya, sangat-sangat kaya. Tanahnya subur,
mungkin lagu itu sudah berlalu. Gus mengandalkan lagu itu tahun 70-an sampai sekarang pun mungkin. Artinya dalil dengan lagunya itu masih berlaku. Tanah suburnya, ya. Kemudian lagi bercocok tanam, tinggal kayu ditancapin, dia langsung nunggu, kemudian berbuah dan seterusnya. Hamparan sawah padi di mana-mana, pegunungan yang indah, pantai-pantai yang menjadi destinasi luar negeri, menjadi destinasi mancanegara, semuanya ada. Tapi masya Allah, tabarakallah, semuanya itu ternyata mungkin dalam pandangan kita sangat mengagumkan, sangat indah untuk dipandang, bahkan mungkin menjadi tempat-tempat selfie, ya, tempat-tempat ya, eksis di sana. Masya Allah. Mulai dari tahun 2019, ya, sebuah tempat wisata yang mungkin dari dulu kita mungkin sudah pernah ke sana, yang ratusan tahun tidak pernah terusik, ya, keindahannya nggak jauh-jauh itu Tangkuban Perahu. 2019 mengalami erupsi sehingga rusaklah, ya. Yang ada di sana keindahan-keindahan di sana nggak pernah terjadi dulu ratusan tahun. Kita tahu Tangkuban Perahu bisa dilihat, disaksikan oleh generasi-generasi kita. Mungkin kalau anak-anak kita yang kecil-kecil ini yang belum pernah ke sana menganggap biasa saja. Tapi bagi kita yang sudah pernah ke sana sekarang, masya Allah, ternyata itu terjadi. Anak Krakatau itu baru anaknya, sehingga melulu lantakkan kemarin, ya, tempat-tempat wisata habis disapu bersih dengan tsunami kecil dengan sebab erupsinya anak Krakatau. Dukanya masih tersisa. Kalau kita mungkin lewat di pinggiran pantai Anyam, ya, terus pinggiran di sana itu masih ada sisa-sisa bangunan-bangunan yang rontok, ya, apalagi terus ke sana terus sampai mendekati gunung anak gunung Krakatau. Masya Allah. Kemudian satu peristiwa lagi yang tak pernah ada ribuan tahun, ternyata di Indonesia pun ada. Apa itu? Seumur-umur saya baru dengar namanya, yang namanya likuifaksi. Itu namanya baru kita dengar di akhir-akhir ini. Anak-anak di sejarah pun belum pernah ada didengar namanya likuifaksi. Apa sih likuifaksi itu? Bahkan kalau pertama kali mendengarnya pun nggak bisa hafal itu namanya apa. Ternyata likuifaksi itu terjadi dulu zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, yaitu seorang bangsawan yang namanya Qarun atau Karun. Jadi kalau kita gali-gali harta ketemu, ya, gali-gali lubang ketemu harta, namanya harta karun. Padahal Qarun adanya di mana? Ya. Di daerah Jazirah Arabia sebenarnya di sana antara Palestina, Yordania, sekitar situ. Dekat laut namanya Bahrul Maut, dekat laut mati. Di sana ada 2 laut mati. Masya Allah. Ya. Itu Qarun apa? Fakhasafna biha. Ya. Allah itu tenggelamkan seluruh istananya Qarun itu masuk ke dalam bumi. Sekarang bumi itu menyerap apa yang ada di atasnya, langsung diserap. Sehingga hari ini pun masih ada sisa-sisa, mungkin langit-langitnya kelihatan tentu tidak diserap semua, sebagai bukti bagi kita bahwa kerajaannya atau istananya Qarun itu masih ada. Sampai sekarang masih bisa dilihat. Tapi wallahu a'lam bagaimana bentuknya, ya, tapi itulah kekuasaan Allah. Kemudian apa lagi? Dulu zaman Nabi Allah Lut alaihi salam sama itu. Terjadi juga bumi dibalikkan. Bahkan sebuah riwayat dikatakan tidak hanya demikian, bumi itu seakan-akan muntah ke atas. Setelah muntah tingginya, dan sudah dikatakan itu sampai anjing menolong ngejerit itu binatang-binatang. Saking takutnya itu bumi diangkat oleh Allah. Ceritanya itu sampai kedengar di penghuni langit. Malaikat-malaikat sampai kedengaran saking kerasnya. Ketika itu diangkat, kemudian bumi dibalikkannya lagi, disumsepkannya lagi. Itu zaman Nabi Allah alaihissalam. Jadi namanya hujan batu bukan hujan batu serta-merta itu batu turun dari langit, tidak. Diangkat dulu itu bumi, jatuh langsung seakan batu-batu itu jatuh dari langit. Menghabiskan seluruh kaum ketika itu. Itu kaum durhaka,
Itu dulu namanya bumi menyerap atau bumi memuntahkan, kemudian langsung lagi menenggelamkan apa yang diisi. Nah, kita nggak lama juga mendengarkan hal itu, masya Allah. Satu kampung ada 5.000 kakak, itu habis digulung oleh bumi. Seakan-akan katanya dikejar-kejar oleh tanah itu bergerak satu kampung semuanya. Satu peristiwa, yang peristiwa lagi. Kemudian bumi seakan-akan terbelah. Setelah terbelah, yang di atas masuk ke dalam. Masuk. Setelah masuk, muter katanya seperti di blender. Habis itu muntah lagi ke atas. Keluar. Setelah keluar, kalau saat ini katanya masih ada sisa-sisanya seperti menggunung sekitar 10 meter. Allah. Itu di Sulawesi. Nah, ketahuan sudah manusianya sudah sekalian di sana terkubur. Ini jemaah Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah lama, mungkin 2019. Ditutup 2019. Tatkala mungkin langit dihujani, langit dihujani, padahal langit yang menghujani, langit dihujani oleh api-api, diserang tus, dibalas sama langit. Ya, cuma hujan dibalas sama langit, hujan cuma beberapa jam saja, nggak sampai 1 harian, dari sore sampai pagi. Masya Allah, di mana-mana terjadi banjir. Yang belum pernah terjadi banjir, terjadi banjir. Tidak hanya rumah-rumah orang-orang yang pinggiran-pinggiran, tetapi orang-orang yang elit pun, bahkan para artis rumahnya juga kebanjiran. Ya, yang kita katakan tadi, ya, sampai menjerit-jerit, apalagi yang mungkin di Bogor, yang di Lebak, Banten, belum lagi. Ya, bahkan kemarin di Sulawesi, ternyata banyak, di Sumatera pun demikian. Allah. Kalau boleh mungkin ada tanda kutip di atas, ada apa dengan Indonesia? Nah, ini mungkin judul. Mungkin kalau ada yang berani untuk mengungkap hal ini, ada apa dengan Indonesia? Indonesia yang dikenal sudah mayoritas Muslim. Indonesia yang dikenal sudah banyak sekali, masya Allah. Ya, pertumbuhan Muslimnya begitu besar. Tapi sesungguhnya jangan kita memandang sebelah mata. Allah tidak hanya menimpakan ujian di suatu kaum bukan kepada orang-orang yang mungkin saat itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang gemar beribadah, tetapi kadang-kala semuanya kena. Kalau sudah ditimpakan musibah, semuanya kena, imbasnya kena semuanya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Itu tadi, walanabluwannakum bisyai'im minal khawf. Satu, apa yang kira-kira bisa tidak mengenakan kita? Khauf, rasa takut. Kita ketakutan nih, ya Allah, takut banget, cemas. Nah, itu musibah. Wal-ju', kelaparan. Kita lapar banget perut kita, itu juga musibah. Wa naqsim minal amwal, kehilangan harta benda. Wah, itu juga musibah. Kita keluar dari masjid ini, pas keluar, ya Allah, sendal saya baru beli 50.000, ya, nggak tahunya hilang. Naqsim minal amwal, itu musibah juga. Wal anfusi mattamarat, apalagi kehilangan jiwa dan juga kekurangan mungkin buah-buahan. Apa yang harus kita patut? Ini sering kali kita dengar, ya. Yang harus terucap pertama kali di lisan kita adalah bukan kalimat istighfar. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Apa? Idza sarabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini seringnya terdengar, ya, buat kita, ya, sering sekali terdengar di masjid ini. Mungkin ada, ya, pengumuman Assalamualaikum. Nah, kalau nadanya begitu udah paham deh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya diam dulu. Itu diam, nggak jawab salam. Padahal itu salamnya terdengar kemana-mana, masya Allah. Ya. Padahal itu salam terdengar radiusnya ke sana, ke kiri, ke kanan, masya Allah. Orang pada diam, padahal itu jawab dulu salamnya. Ya. Udah saat disalamin, kita dikasih selamat, kasih sejahtera, ya, sama yang membawa pengumuman itu. Ketika itu salam menjadi fardu kifayah. Kalau salam face to face, one by one, fardu ain.
ya wajib dia. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam, wajib dia jawab. Kalau nggak jawab dia dosa. Dosanya one by one. Tapi kalau lagi rame-rame begini kayak tadi nih, misalkan Al-Fatihah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang lain yang masih ngantuk, yang ini nggak jawab salamnya, tapi yang jawab cuma 10 orang, yang lain tergugurkan dosanya itu dengan sebab yang jawab 10 orang itu. Tapi ingat, yang hadir 100 orang, yang jawab 10 orang, pahala yang 100 buat yang 10. Oh, itu untungnya fardu kifayah. Besok nih, ya ini untungnya. Kalau kita besok dengar pengumuman kayak begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira yang dengar itu berapa orang? Ada 100 orang. Lebih ya? 500 ada nggak? Bisa jadi 500, 1000. Ada, apalagi di menara masjid ini, Masya Allah. Menaranya tinggi. Kedengeran, sana kedengeran. Itu salam ada malaikatnya yang nunggu. Malaikat penunggu. Malaikat rahmat untuk memberikan rahmat. Siapa orang yang udah didoain, kamu selamat, kamu sejahtera. Kata malaikat, siapa yang jawab nih? Yang jawab jamaah masjid Ibrahim yang udah tahu ilmunya. Wah ini nih, ini orang yang dengar 1000 orang, mungkin yang jawab cuma sedikit. Biarin saya yang nanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika itu 1000 orang gak ada yang jawab, cuma dia sendirian yang jawab. Pahalanya buat dia sendirian. Enak gak? Begitu besarnya fardu kifayah pahalanya. Makanya nyolatin orang, menyolatkan orang yang meninggal dunia, pahalanya seberapa? Berapa? Itu dia. Nyolatin pahalanya 1 kirot, kata Rasul. 1 kirot itu seberapa? Sebesar gunung yang paling besar di kota Madinah. Di kota Madinah, gunung yang paling besar gunung apa? Cuma gunung Uhud, yang panjangnya 7 km. 7 kilo panjangnya gunung Uhud, nyambung. Kenapa dikatakan Uhud? Gunung itu bersatu. Kalau yang lain satu sendirian, kalau ini enggak. Ini gunung nyatu lagi sampai 7 km. Itu panjangnya gunung. Makanya gunung yang terbesar di Gunung Uhud. Jadi seakan-akan nyolatin sholat jenazah itu pahalanya sebesar 1 gunung Uhud. Kenapa? Mewakili orang-orang yang hari itu tidak menyolatkan jenazah. Orang yang nyolatin jenazah itulah dapat pahala yang semuanya tumplek. Itu fardu kifayah. Makanya hebatnya fardu kifayah, cari-cari sering-sering fardu kifayah itu. Ya, Masya Allah. 1 gunung Uhud. Nah, tapi ke pemakamannya dapat lagi 1 gunung Uhud lagi. Jadi 2 gunung pahalanya. Yang nyolatin sama yang nganterin ke kuburan dapat 2 pahala, seperti 2 gunung Uhud. Allah. Begitu juga salam tadi. Jadi salam ini jangan sembarangan dan main-main. Jadi jawab salam kalau lagi rame-rame begini nih. Ini kita yang paham atau ilmunya aja. Ada yang salam dari ustaznya dan seorang kiai, seorang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia udah tahu. Ini yang mungkin berapa nih? 100. Saya mau dapat pahala 100. Dia yang jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu pahala. Dari jemaah Allah Taala menjadi sebuah ketakutan kita ketika ada terdengar Inna lillahi. Udah nanya, siapa yang mati ini ya? Wah, belum juga ini udah siap mati. Wa inna ilaihi rajiun. Ini juga kalau saya apa namanya? Ucapan begitu kenceng, yang lain pada kedengaran dari rumah. Itu saya meninggal ini. Jadi kalimat inna lillahi dianggapnya untuk orang meninggal saja. Padahal tadi ketika kita keluar dari masjid, sendal hilang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pengen tahu nih mana yang sendal hilang kan hari ini. Nah, jangan ada yang hilang. Ya, pas kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelahnya kedengeran, Pak Haji saya akan meninggal. Sendal saya meninggalkan saya. Masya Allah. Sendal saya meninggalkan saya. Jadinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Adik-adik, kalimat ini ternyata jangan kita takuti. Ini kalimat paling disukai sama Allah. Sesuatu yang hilang akan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Jaminannya itu tadi 156 157.
ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Tafsir Ibnu Katsir menerangkan, apa sih shalawatun min rabbihim? Itu keberkahan yang nyata, keberkahan yang jelas, keberkahan yang berlimpah. Shalawatun min rabbihim. Dalam tafsir lain dikatakan shalawatun maghfirah. Salawat itu ampunan. Jadi kalau tadi kita lagi jalan kesandung batuk, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang gitu kan, kita istighfar. Padahal kalau saya istighfar, apa? 2 pahala yang akan kita dapat dan 2 ganti yang lebih baik. Jadi bukan istighfar lagi kalau kita udah tahu nih ilmunya. Kesandung, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat yang disukai. Kenapa dengan innalillahi itu udah dapat ampunan? Dengan innalillahi itu dapat apa lagi? Warahmah, jaminannya kasih sayang. Kasih sayang di mana? Ganti yang lebih baik. Allah. Ini udah ada buktinya nih. Banyak buktinya para sahabat Rasulullah yang memandangkan kalimat itu langsung diucap, Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Satu kisah, sedikit lagi. Ada makanannya saya di belakang. Tak perlu dingin kan? Apa kayaknya dia? Bubur ya. Nah sedikit lagi. Ini ada kisah nih. Ya, Abu Salamah. Ya, Abu Salamah anak-anaknya Salamah. Beliau berjihad juga bersama Rasulullah SAW. Ya, meninggalkan beberapa orang anak ketika itu. Tapi dia berjihad di jalan Allah. Ternyata Allah lebih sayang sama beliau. Syahid di medan juang. 3. Setelah karena beliau syahid, berarti isinya istri beliau Ummu Salamah menjadi seorang janda. Ketika mendengar suaminya, wahai Ummu Salamah, bahwa Abu Salamah telah syahid di medan juang, beliau langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan tersenyum. Inna lillahi wa inna ilaihi dengan apa? Bersukacita enggak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diucapkan lagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna seperti ucapan itu dia senang banget diucapin. Sementara anak-anaknya melihat hal itu mereka sedih semua. Tapi enggak berapa lama, enggak pakai dihitung beberapa waktu lama, ternyata beliau dihampiri oleh Rasulullah SAW. Ternyata ucapan inna lillahi-nya Ummu Salamah didengar para malaikat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah memerintahkan Rasulullah untuk mendatangi Ummu Salamah. Setelah mendatangi Ummu Salamah, Assalamualaikum ya Ummu Salamah. Aku hadir di sini untuk menggantikan posisi suamimu. Kaget dia. Apa maksudnya ya Rasulullah? Iya, bahwa sesungguhnya suamimu telah meninggal di medan juang dan kau meninggalkan beberapa banyak orang anak, sehingga Allah memerintahkan aku untuk menggantikan posisi Abu Salamah yang wafat di medan juang. Langsung kaget dalam hatinya. Setelah kaget dalam hatinya, ya Allah, ya Rasulullah, benarkah ucapanmu dengan saya yang seorang ini seperti ini? Katanya, saya sudah pendek, bogel, hitam, masya Allah. Ya, ibaratnya itu seorang wanita yang tidak cantik, ya, tidak begitu cantik lah. Sehingga engkau ingin melamarku kembali untuk menggantikan posisi Abu Salamah. Kata Rasulullah, iya benar. Langsung dia mengatakan, ya Allah, ternyata benar janji Allah, benar janji Allah. Apa janji Allah? Ketika aku mendengar Abu Salamah telah syahid di medan juang, aku langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku yakin ketika itu Allah akan menggantikan sesuatu yang lebih baik. Ternyata apa yang aku dapatkan? Sesuatu yang lebih baik itu adalah engkau ya Rasulullah. Jadi suaminya meninggal, dia langsung bilang inna lillahi dengan redha, dengan ikhlas, digantikan suaminya langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu sini ada yang ini enggak ya? Yang janda kan ya? Jandanya sudah janda tua saja. Kalau janda muda mungkin kita wah ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, ada ikhlas banget ya. Setelah dia ikhlas, tapi ganti dengan yang lebih baik lagi. Siapa ganti yang lebih baik lagi? Yang berani kan? Mungkin duren-duren juga yang berani. Oh ya, Allah. Jadi jangan takut dengan inna lillahi. Dompet hilang berarti inna lillahi. Motor hilang, inna lillahi.
Mobil tenggelam kemarin saya mau diapain? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana belum diasuransi, mana masih kredit lagi kemarin ke mobil ya Allah. Bencana kayak begitu nggak tahu tuh bisa diklaim apa enggak. Ya Allahu Akbar. Tapi yang girang siapa? Yang girang siapa tuh mobil pada di bengkel orang Masya Allah. Betul sampai 4 juta satu mobil. Ya, buat bersih lagi paling murah 4 juta baru bisa rapi lagi di mobil yang terendam ini. Allahu Akbar. Ayo jemaah Allah Ta'ala. Jadi kita biasakan lisan kita untuk mengucapkan kalimat itu. Bahkan ada seorang yang wiridnya aneh. Dia pegang tasbih bukannya subhanallah subhanallah, tapi dia pegang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, serem banget zikirnya. Allah, ada nggak di sini orang yang zikir kayak gitu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takut banget ya, udah siap banget mati itu deh. Inna lillahi wa inna. Enggak taunya apa? Dia ingin mengambil fadilah dari kalimat. Itu namanya kalimat apa? Istirja. Nah, ada namanya kalimat apa? Istirja. Apa? Istirja. Jadi kalau ada nanti kuis, apakah kalimat istirja? Saya nggak bingung lagi. Saya Pak Guru, apa istirja itu deh? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu kalimat istirja. Itu kalimat yang disukai Allah SWT. Mulailah saat itu, ketika kita galau, anak-anak muda yang galau, nggak usah yang lain-lain kalimatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Supaya bisa cepat move on, supaya cepat dapat gantinya. Biarlah yang lain itu telah berlalu, akan datang lagi ganti yang lebih baik. Insyaallah. Inilah mungkin sekilas untuk bisa menggugah hati kita. Semoga tahun 2020 ini lebih baik lagi. Kita yang mungkin saat ini tenang-tenang saja, tapi Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji kita semuanya. Tatkala kita mendapatkan ujian yang sekecil apapun, tertusuk duri sekalipun, kita ucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ada Allah berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Walhamdulillah ya Allah walhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid-din wad-dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la yanfa' wa la yurfa'. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina bi qawli la ilaha illallah la sallallahu